Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Renaldi, mahasiswa semester 4 Teknik Informatika kelas karyawan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan tentang algoritma penerimaan mahasiswa baru dari mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma. Oke. Pendaftaran mahasiswa baru merupakan siklus tahunan yang dialami oleh semua instansi pendidikan, baik itu instansi negeri maupun swasta. Proses penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam proses inilah interaksi antara calon mahasiswa baru dengan instansi pendidikan akan terjalin. Rumusan masalah. Di sini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara pendaftaran mahasiswa baru dan bagaimana alur pendaftaran mahasiswa baru. Landasan teori. Pengertian naratif algoritma. Algoritma merupakan suatu langkah-langkah logis tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, masalah yang dimaksud adalah bagaimana menjalankan sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi, algoritma itu merupakan sebuah alur atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah pada pemrograman. Pengertian flowchart. Di sini pendahuluan adalah pengertian flowchart. Flowchart bukanlah merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma maupun pseudocode. Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran suatu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Fungsi utama dari flowchart adalah untuk menggambarkan sebuah desain program dan untuk mempresentasikan sebuah program atau sistem yang akan kita buat. Tentunya berdasarkan pola pikir kita atau berdasarkan algoritma dari kita. Pengertian pseudocode. Pseudocode merupakan sebuah penggambaran dari algoritma di mana sesuai dengan namanya, pseudocode merupakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Singkatnya, pseudocode bisa dibilang sebagai sebuah algoritma yang sudah dibuat dalam bentuk kode-kode tertentu. Jadi mungkin ini bisa kita lihat kalau sudah dalam bentuk kode program. Hasil naratif dari penerimaan mahasiswa baru. Pertama yang harus dilaksanakan mahasiswa baru adalah mengikuti rangkaian acara program penerimaan mahasiswa baru di kampus. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan mataf atau masa ta'aruf sebagai masa pengenalan lingkungan di kampus dan rekan satu angkatan. Yang terakhir adalah mahasiswa mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik sampai mencapai kelulusan. Flowchart dari penerimaan mahasiswa baru. Pertama adalah membeli formulir pendaftaran. Yang kedua, pengembalian formulir pendaftaran serta persyaratan berkas. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan NPM sementara. Kemudian mahasiswa akan diarahkan untuk membayar administrasi keuangan atau pendaftaran. Kemudian akan ada tes seleksi. Jika mahasiswa lulus, akan langsung mendapat nomor pokok mahasiswa. Jika mahasiswa tersebut tidak lulus, maka dia akan kembali ke proses administrasi untuk memilih program studi lain. Jika mahasiswa tersebut lulus, maka akan menjalankan proses pengenalan di kampus atau biasa disebut di UMC adalah mataf. Kemudian ada pengisian KRS yang dilakukan oleh dosen pembimbing masing-masing. Dan terakhir, mahasiswa sudah bisa menjalankan proses perkuliahan dengan efektif. Ya, di sini ada penjelasan dari simbol-simbol flowchart. Yang pertama adalah simbol oval atau terminator, yaitu permulaan dan akhir dari program tersebut. Kemudian ada simbol panah dan atau garis alir,
atau aliran dari suatu program. Kemudian ada bentuk pentagon seperti ini, yaitu preparation atau penggambaran awal dari suatu program. Kemudian ada bentuk persegi panjang, ini adalah sebuah proses dari suatu program. Dan terakhir ada bentuk jajar genjang, ini adalah merupakan input atau output data dalam sebuah program. Hasil algoritma dari penerimaan mahasiswa baru. Calon mahasiswa datang ke bagian pendaftaran. Yang kedua, membeli formulir dan mengumpulkan persyaratan. Yang ketiga, menerima NPMS dan membayar mata uang kuliah. Yang keempat, mengikuti tes seleksi, tes tulis dan wawancara. Yang kelima, sudah lulus seleksi. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke proses administrasi dan pilih prodi lain. Yang keenam, mahasiswa akan menerima KTM, jadwal mata kuliah dan jadwal kuliah. Yang ketujuh, mengikuti mataf atau masa ta'aruf. Yang kedelapan, pengisian KRS, kartu rencana studi dengan dosen pembimbing masing-masing. Yang kesembilan, program pendaftaran telah selesai. Dan terakhir, mahasiswa baru bisa mulai aktif kuliah. Ya, dari pembahasan tadi saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menganalisis algoritma dari sistem penerimaan mahasiswa baru, ini kita perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu naratif atau penjelasan dari program yang akan kita buat, kemudian flowchart atau alur dari program yang akan kita buat, dan pseudocode, yaitu kode program yang nantinya akan kita buat, yang di dalamnya merupakan tahapan-tahapan dari algoritma sistem yang ada. Ya, mungkin ini daftar pustaka yang saya ambil referensinya untuk membuat laporan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.